Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini Ibu? Semoga sehat dan selalu semangat. Iya, alhamdulillah Pak Faisal sehat. Tapi sebenarnya sih Pak ada yang ingin saya ingin bicarakan, obrolin nih sama Pak Faisal. Kalau boleh izin minta waktu Pak Faisal sebentar. Ada yang mau saya diskusikan dengan Pak Faisal. Semoga tidak mengganggu. Iya, silahkan Ibu. Kebetulan saya juga agak sibuk sama sekali hari ini. Ya gimana Ibu Jamilah, kira-kira topik apa yang ingin didiskusikan hari ini? Sebelumnya terima kasih banyak Pak Faisal sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya. Untuk diskusi hari ini, saya ingin diskusikan tentang penerapan dan strategi pembelajaran sosial emosional di kelas, Pak. Wah, menarik sekali Ibu Jamilah topik diskusinya. Boleh Ibu ceritakan seperti apa penerapan strategi pembelajaran sosial emosional di kelas Ibu? Um, iya Pak, memang ini adalah hal yang baru dan menarik untuk anak-anak menurut saya. Jadi untuk strategi pembelajaran sosial emosional, saya berencana untuk menerapkannya dalam praktik mengajar saya di kelas, Pak. Jadi semua kelas yang saya ajar itu saya ingin memberikan pembelajaran sosial emosional, itu rencananya seperti itu, Pak. Iya. Baik, luar biasa Bu Jamila sudah bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional dan menurut saya itu sudah baik. Sekarang kalau boleh tahu Ibu, apa yang Ibu harapkan dari diskusi hari ini? Yang saya harapkan dari diskusi ini adalah saya bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya rencanakan di semua kelas saya, Pak. Jadi itu harapan saya. Jadi Bu Jamila mengharapkan bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional pada semua kelas yang Ibu ampu ya Bu. Nah, sekarang situasi yang Ibu hadapi seperti apa? Boleh saya tahu Ibu? Iya, jadi sebenarnya situasi sekarang yang saya alami, saya terdapat kendala sedikit, permasalahan sedikit dalam pembelajaran sosial emosional yang saya terapkan di kelas, Pak. Begini, kalau boleh bercerita sedikit singkat, kemarin saya sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas dengan menggunakan teknik STOP. Karena Oh saya iya. sudah mempelajari tentang teknik STOP itu dengan tujuan untuk meningkatkan fokus anak pada saat pembelajaran. Jadi kesadaran diri anak, kompetensi yang saya harapkan untuk bisa ditingkatkan dalam sosial emosionalnya. Ternyata dalam menerapkan teknik tersebut di kelas 9B dan 9F itu sesuai dengan harapan saya. Yang Iya. harapan saya adalah murid bisa memaknai dalam melakukan teknik tersebut. Akan tetapi kendala yang saya hadapi adalah pada saat menerapkan teknik stop di kelas 9C, dalam pengamatan saya beberapa anak tidak bisa memaknai alur kegiatan stop. Mereka tidak serius dalam mengikuti tahapan-tahapan stop itu. Jadi saya sebenarnya merasa bingung, Pak. Makanya saya eh, mau diskusi dengan Bapak, berharap Iya. ya ada pencerahan seperti itu loh, Pak. Iya, baik Ibu. Ibu sudah melaksanakan pembelajaran sosial emosional pada dua kelas ya Bu ya, yang berbeda dan hasilnya sudah sesuai harapan Ibu. Anak-anak bisa tertib dalam mengikuti tahapan-tahapan stop. Akan tetapi Ibu menemukan kendala pada saat menerapkan di kelas 9C ya Bu. Iya, iya, Anak-anak Pak. masih sulit untuk fokus mengikuti tahapan stop. Nah, menurut Ibu apa yang mempengaruhi hal itu?
Saya berpikir bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh minat dari murid di kelas 9C, Pak. Mereka dari yang saya amati tidak tertarik melakukan tahapan-tahapan stop tersebut. Sehingga mereka kayak merasa aneh gitu loh, Pak. Jadi merasa lucu, jadi dibikin bercandaan seperti itu. Nggih. Menurut Ibu, apa yang membuat Ibu berpikir bahwa kelas 9C tidak tertarik melakukan stop? Bisa Ibu gambarkan? Iya, gambaran saya yang saya simpulkan mereka tidak tertarik itu karena berdasarkan berdasarkan hasil pengamatan saya ya, Pak, ya. Mereka tidak serius dan sambil bercanda satu sama lain. Walaupun memang tidak semua anak melakukan hal itu. Tidak serius, tetapi saya merasakan itu adalah permasalahan yang harus saya pikirkan. Walaupun sebagian kecil saja mereka yang tidak serius, tapi saya merasa itu kurang, ada yang kurang seperti itu loh dalam pembelajaran saya, Pak. Saya merasakan dan saya merasa harus memikirkan untuk perbaikannya. Mungkin dengan uh, saya tidak ingin sebenarnya mereka bosan, merasa bosan dalam pembelajaran saya. Jadi saya saya mengharapkan ada variasi seperti itu yang dalam gambaran saya. Iya, baik Ibu. Berarti Ibu ingin sekali mereka tidak bosan ketika dalam pembelajaran ya Ibu. Baik, berdasarkan hasil pengamatan Ibu, justru ada beberapa anak malah menjadi tidak serius ya Bu mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jadi menurut Ibu, situasi apa yang ideal sesuai keinginan Ibu? Yang saya inginkan adalah anak-anak merasa senang dalam pembelajaran, khususnya apabila saya menyisipkan pembelajaran tentang sosial emosional ya Pak ya. Mereka merasa gembira serta bisa memaknai tahapan-tahapan dari stop atau teknik-teknik yang saya ajarkan kepada mereka. Saya juga berharap mereka bisa serius dan fokus, sehingga yang diharapkan dari pembelajaran sosial emosional untuk meningkatkan kesadaran diri bisa terwujud seperti itu loh, Pak. Iya, iya baik Ibu. Ibu menginginkan agar anak-anak bisa meningkatkan kesadaran diri mereka. Kira-kira menurut Ibu, adakah ide yang terpikirkan untuk mengatasi hal ini agar anak-anak kesadaran dirinya bisa meningkat? Ada sih Pak sebenarnya. Harusnya bisa. Yang terpikir oleh saya itu, saya mencoba teknik lain selain teknik stop yang tujuannya sama untuk meningkatkan kesadaran diri anak. Iya Ibu. Nah, apa yang Ibu pikirkan atau cara yang seperti apa yang Ibu maksud? Saya berpikir untuk mencoba hal lain, contohnya adalah dengan melakukan apa namanya peregangan, yaitu gerakan-gerakan yang saya pandu dan diiringi musik, serta diakhiri dengan teknik bernafas agar mereka bisa merasa rileks dan nyaman. Jadi saya mix seperti itu loh Pak. Jadi ada gerakan, kalau teknik stop itu kan dengan keheningan ya. Kalau ini saya membayangkan saya tetap mengajarkan mereka mindful eee, breathing, teknik bernafas, tetapi dengan di-mix dengan gerakan-gerakan yang lain. Jadi tidak apa namanya, tidak dalam keheningan, tetap menggunakan suara musik. Atau juga saya mau mencoba dengan teknik menulis jurnal, Oh jurnal ya, tentang jurnal perasaan. Jurnal perasaan anak sebelum memulai pembelajaran seperti itu sih, Pak, yang terpikirkan oleh saya. wah sangat menarik metode dari Ibu tadi untuk bisa dicoba Bu.
Saya juga memerlukan informasi seperti ini untuk referensi saya di kelas. Jadi untuk mewujudkan hal itu, apa yang perlu Ibu persiapkan? Untuk itu saya pikir yang perlu saya persiapkan adalah, rencana pembelajaran saya, Pak. Menetapkan alur kegiatan agar, sistematis. Menentukan gerakan-gerakan peregangannya, mungkin saya bisa melihat beberapa referensi di internet. Menentukan musik yang sesuai dengan gerakannya, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan menarik yang bisa mendorong ketertarikan anak, membuat mereka antusias lagi pada saat, pembelajaran. Jadi, pertanyaan menarik yang saya maksud itu adalah, pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan dengan kehidupan mereka sehari-hari sehingga mereka menarik perhatian mereka, seperti itu loh, Pak. Pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari yang contohnya adalah, contoh nih Pak, bagian mana di sekolah yang paling Ya, kalian suka? ya, Apa yang membuat kalian tertawa hari ini? Jadi itu adalah mengajarkan mereka untuk bisa melatih kesadaran diri, melihat emosi mereka, apa yang mereka alami. Yang saya harapkan itu bisa meningkatkan, kecerdasan emosional mereka. Itu ya. sih, Pak. Oh, oke Ibu, berarti ada 2 plan nih Bu ya. Plan 1 adalah dengan teknik bernapas tetapi disertai gerakan. Kemudian plan Ya. 2 adalah untuk memberikan pertanyaan keseharian dan menuliskan tentang perasaan mereka pada jurnal. Menarik sekali Ibu Jamilah, luar biasa ini Bu, idenya Ibu. Nah, kalau boleh Iya, makasih, tahu Pak. apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Plan mana yang akan dilaksanakan terlebih dahulu Bu? Saya rasa, dalam waktu dekat saya akan melaksanakan plan yang satu, Pak Faisal. Saya membayangkan harusnya dengan peregangan-peregangan tersebut itu bisa, dilakukan di kelas itu menarik, diiringi dengan musik, dengan teknik bernafas. Itu yang, mungkin harusnya bisa saya terapkan, di kelas untuk dalam jangka waktu yang dekat ini. Nggih, Oke, seperti itu. oke. Nah, kapan hal itu bisa Ibu mulai lakukan? Mmm, di pembelajaran berikutnya di minggu depan saya kira Pak Faisal. Jadi Oh, secepatnya sih akan saya laksanakan dalam, minggu depan atau minggu-minggu ini harusnya sih bisa, nggih, harusnya bisa dalam minggu ini. oke Ibu, kita sudah di akhir diskusi nih. Eh, apa yang Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Pastinya yang saya dapatkan adalah saya merasa, eee, rileks ya. Saya merasa bisa mendapatkan pencerahan. Sepertinya saya melihat gambaran-gambaran apa yang akan saya lakukan ke depan. Yang awalnya saya masih bingung harus bagaimana, setelah saya ngobrol sama Pak Faisal, alhamdulillah saya menjadi tahu. Seperti kayak Alhamdulillah. kayak ada gambaran-gambaran, oh iya ini yang harus saya lakukan nanti, Oke, selanjutnya. oke. Baik Ibu, mungkin minggu depan kita bisa ngobrol lagi ya. Karena saya pengen tahu apa hasil dari aksi yang sudah Ibu lakukan nanti di kelas 9C dan mungkin kelas-kelas yang lain ya Bu ya. Iya. Iya siap Pak Faisal, nanti kita akan atur lagi waktu untuk ngobrol diskusi seperti ini. Atau mungkin kalau Pak Faisal tidak sibuk, bisa saya kalau berkenan, Pak Faisal bisa saya Iya. undang ke kelas saya untuk bisa melihat, Oke, iya siap sambil Ibu. bisa melakukan refleksi sama-sama. Saya perlu juga Oke, nih Pak, sepertinya apa ya, penguatan seperti itu loh Pak. siap Ibu, Terima kasih Pak semoga Faisal. semoga nanti sukses Ibu, berjalan dengan lancar Bu, apa Amin amin sesuai dengan harapan amin. Ibu. Oke, sama-sama Amin. Ibu.
Terima kasih sekali lagi Pak Faisal, Ya, sama-sama alhamdulillah. Ibu. Alhamdulillah.